Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan, kasih karunia, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan, biarlah nantinya firman yang dibacakan oleh kakak Layan dapat berguna bagi kami dan dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah Adalah Kasih. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Dan gak lupa juga di tahun yang baru ini, karena sekarang bukan tahun 2020 lagi kan, tapi udah 2021. Jadi kakak harap semoga adik-adik dan keluarga tetap sehat selalu ya. Walaupun kita masih menghadapi corona, tapi kakak harap, kita semua berharap semoga di tahun ini Corona udah menjauh, udah pergi dari kehidupan kita. Dan kakak harap juga semoga di tahun 2021 ini adik-adik tetap semangat untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, bisa menjadi anak yang taat kepada perintah mama papa, anak yang sayang keluarga, mama papa, saudara-saudara adik juga. Terus bisa menjadi anak yang rajin belajar, pintar belajar. Terus juga bisa tetap menjadi anak yang ceria, anak yang bahagia. Dan semoga banyak juga harapan-harapan adik-adik yang bisa tercapai di tahun ini. Semoga tahun ini bisa menjadi tahun yang membawa pengharapan baru ya adik-adik. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak persilahkan adik-adik untuk saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini, atas hari di tahun baru, di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memampukan kami dalam kami melakukan kegiatan sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tolong merapi kami, tolong berikan kami kesiapan hati, kesiapan pikiran, sehingga kiranya Tuhan kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Engkau saja yang tolong tuntun kami, Engkau saja yang tolong berkati dalam setiap kegiatan impak kami nih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik bisa buka dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 10. Kakak persilakan adik-adik untuk membaca Alkitabnya terlebih dahulu ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernostalgia terlebih dahulu di tahun 2020. Jadi adik-adik, kita pasti tahu kan, 2020 ini benar-benar tahun yang bikin kita kayak naik roller coaster. Kayak, wow, tahun ini sangat luar biasa, sangat banyak banget yang bikin kita deg-degan, yang bikin kita khawatir, yang bikin kita takut mungkin, tapi tetap ada bahagianya ya adik-adik. Gak semua hari-hari itu adalah hari-hari yang
buruk, pasti selalu ada penyertaan Tuhan, jadi adalah hari-hari yang baik. Tapi memang sebagian besar tahun 2020 adalah tahun yang sangat mantap. Kenapa adik-adik? Karena pasti adik-adik tahu dong, karena corona. Ya, corona itu benar-benar membuat kegiatan kita yang sebelumnya A tiba-tiba berubah jadi entah Z, Y, atau karena benar-benar memutar balik kegiatan normal kita. Nah, jadi adik-adik memang corona ini membahayakan ya adik-adik, apalagi untuk kakek nenek kita atau saudara kita yang sedang sakit, karena bisa menurunkan daya imun mereka. Nah, makanya adik-adik kita sama sekali nggak boleh ngeremehin yang namanya corona. Mau corona itu katanya nggak mempan di anak muda, tapi tetap aja kan kita tinggal sama keluarga. Kalau kita bawa bibit virus corona, ya otomatis merugikan keluarga kita kan adik-adik. Nah, terus adik-adik di samping itu corona ini juga merubah gaya belajar kita, ya kan? Contohnya kayak biasanya nih kita sekolah ya pasti di sekolah, maksudnya kita belajar pasti di sekolah. Nah, terus kita ketemu teman, terus kita ketemu sama guru-guru favorit kita mungkin. Nah, terus kita juga pelajaran ya di kelas. Tapi karena ada corona ini, alhasil kita kan harus study from home ya. Nah gitu, jadi belajar ya di rumah, dan akhirnya kita alat media kita untuk belajar adalah HP. Nah, adik-adik ngerasa nggak sih kalau misalnya kita belajar online, sebenarnya kalau kakak sih lebih ngerasa lumayan banyak kerugiannya ya, mungkin karena kita baru beradaptasi kan. Contohnya nih kayak misalnya tantangan terberat, bukan masalah terutama kita adalah sinyal, koneksi. Benar banget. Jadi kalau misalnya nih walaupun kita udah dikasih kuota Kemendikbud ya, tapi terkadang kalau misalnya lagi hujan terus atau emang daerah kita agak kesulitan untuk mendapatkan sinyal, dan itu pas lagi belajar atau pas lagi ujian kejadian koneksinya hilang, itu sangat luar biasa banget kan. Pengalaman itu bisa aja adik-adik nggak maksimal ngerjain ujiannya, atau malah lebih parahnya, tapi semoga nggak terjadi ya, malah adik-adik nggak bisa ikut ujiannya karena reconnection atau connectionnya error, atau nggak bisa ikut lah istilahnya. Itu tantangan pertama ya, masalah pertama yaitu koneksi. Masalah kedua, adik-adik ngerasa nggak sih kalau misalnya kita belajar terus-menerus lihat HP, adik-adik ngerasa mata adik-adik tuh sakit, perih, berair mungkin, atau silau bisa jadi karena terlalu banyak ngelihat layar. Nah, jadi ditambah postur adik-adik saat belajar mungkin yang salah, kayak misalnya terlalu bungkuk lah, belajar sambil tiduran. Nah, itu kan juga mengganggu kesehatan tubuh kita kan adik-adik dengan belajar online ini. Terus juga adik-adik nggak bisa berinteraksi secara leluasa dengan teman-teman yang lain. Adik-adik nggak bisa ngobrol bareng, curhat bareng yang langsung face to face, nggak bisa kan, paling ya lewat chat atau video call. Tapi kan tetap beda kan rasanya dengan kalau kita berinteraksi langsung. Nah, ternyata banyak ya adik-adik kesulitan kita kalau belajar daring pakai HP. Bisa ganggu konsentrasi kita juga kan, harusnya belajar malah di layar sebelahnya ada hal lain, entah itu game, entah itu chat, banyak lah. Jadi memang di tahun 2020 ini banyak penyesuaian harus kita lakukan kan adik-adik, dan memang gak gampang, susah banget rasanya. Terus selain corona juga, kita juga habis ngalamin hal yang agak anarkis, yaitu apa adik-adik? Ya, demo ini udah bikin rusuh, juga ada vandalismenya. Jadi rusuh itu kan kayak misalnya di jalan itu banyak kakak-kakak yang demo, yang berkerumun di saat corona lagi kan. Gila, itu mantep itu. Dan juga ada vandalismenya juga adik-adik.
vandalisme itu kayak merusak properti atau fasilitas umum, kayak mungkin halte atau pagar orang atau pagar milik pemerintah. Nah, sebenarnya kalau adik-adik ngeliat itu sedih gak sih, kayak kita ngelihat corona yang sangat sangat memutarbalikkan kehidupan kita, ngelihat demo yang juga merusak keindahan kota kita kan adik-adik, dan juga mengganggu orang lain. Nah itu kan kita sedih bangetnya adik-adik, kok bisa begitu seperti ini, kayak ngerasa hidup ini banyak banget masalahnya deh, kayak gitu. Emang banyak banget sih adik-adik, tapi percayalah adik-adik, seperti kisah Nuh tadi kan kita baca bahwa Tuhan itu memusnahkan seisi dunia dan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarga. Nah pasti Bapak Nuh sedih kan melihat itu adik-adik, dimana dunia indah ini hancur, gak ada lagi taman bermain, gak ada lagi, kalau sekarang ya gak ada taman bermain, gak ada mall. Tapi kalau mungkin Bapak Nuh gak ada taman yang indah, gak ada rumah yang indah, gak ada yang danau yang tenang, semuanya hancur lebur. Nah Bapak Nuh pasti sedih ngeliat itu kan adik-adik. Tapi adik-adik, kalau sehabis hujan pasti ada pelangi. Iya, pasti ada pelangi. Nah, jadi adik-adik, gak semua masalah itu datang terus menerus. Masalah itu pasti selalu ada solusinya, pasti selalu ada pertolongan dari Tuhan. Amarah Tuhan gak selamanya akan berjalan terus menerus. Nah di sini juga sama. Jadi Tuhan itu amarahnya gak lama-lama adik-adik, dan malah Tuhan melakukan perjanjian yang indah dengan Nuh. Nah perjanjian ini dilambangkan dengan adanya pelangi, dimana janji Tuhan kepada Nuh adalah bahwa Nuh dan keluarganya dan beserta keturunan-keturunannya akan dilindungi, akan selalu dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Nah adik-adik, indah sekali ya janji Tuhan kepada Nuh, dan juga janjinya kepada kita, karena kita adalah keturunan Nuh, dimana Tuhan akan melindungi kita, menyertai kita di saat-saat kita sulit, saat kita sedih, maupun saat kita bahagia juga kita disertai oleh Tuhan. Nah jadi adik-adik, walaupun tahun ini sangat sulit, tahun ini gak seperti yang kita bayangkan, tapi percaya adik-adik bahwa dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan itu membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik, menjadi versi diri kita yang lebih high quality, jadi yang lebih keren. Nah jadi adik-adik, tetap berpegang teguh ya pada Tuhan, karena memang Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan melindungi kita, menyertai kita seperti indahnya pelangi sehabis hujan. Dan adik-adik, karena Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita, menyediakan rencana-rencana yang indah bagi kita sebagai anaknya tentunya harus apa? Bersyukur kan? Iya, jangan lupakan itu adik-adik. Jangan kita menuntut terus tanpa adanya rasa syukur. Nah, gimana wujud syukur kita kepada Tuhan? Caranya adalah ya jadi anak yang taat, jadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang setia, dan jadi anak yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Contohnya apa? Gak usah susah-susah deh. Bangun tidur adik-adik ngapain? Main game ya? Buka HP ya? Oh enggak, maaf ya. Iya adik-adik, kalau mau bangun tidur itu ya bantuin mama papa dengan cara beresin tempat tidur. Terus jangan lupa juga apa coba? Berdoa. Jangan lupa berdoa ya adik-adik, karena itu wujud rasa syukur kita udah diberi kemampuan untuk melakukan aktivitas kita yang banyak banget, tapi kita bisa melakukan aktivitas itu. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Kalau bisa juga baca Alkitab satu pasal aja tiap paginya. Terus kita juga rajin IMPA dong. Nah udah ada nih IMPA online, jadi sudah selayaknya kita tetap mengikuti ibadah IMPA yang dilakukan setiap minggunya. Nah jadi adik-adik,
memang tahun 2020 ini sangat berat ya, banyak banget tantangan. Tapi mari kita percaya bahwa di tahun baru ini, di tahun 2021 ini ada pengharapan baru, ada semangat baru, dan tetap percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pasti selalu mendapat perlindungan Tuhan, selalu diberkati Tuhan, dan selalu taat dan setia pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan janjinya yang indah seperti pelangi sehabis hujan. Jadi sebagai wujud rasa syukur kita, jangan lupa kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan, dan tetap rajin ikut IMPA. Oke adik-adik, sekian firman hari ini. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hujan-Hujan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Januari 2021. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Hujan, hujan, alhamdulillah hujan, turun deras 40 hari, hujan-hujan lagi, jadi air bah. Hidup, hidup, masih ada hidup dalam air bah. Gunung yang membawanya, pas-pas perintah Allah dalam bahtera. Isi bahtera, samar sejahtera, bumi pun kering. Allah berjanji, lihatlah pelangi, elok berseri. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan, atas moral-moral pesan yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan, dan bisa menjadi anak yang melakukan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, untuk menjadi anak yang selalu berpikir positif dan selalu mengandalkan Kau saja ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengarkan ini juga bisa menjadi pedoman dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau juga tolong berkati kami dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan setiap harinya. Kiranya dalam kami berperilaku, dalam kami berkata-kata, itu semua mencerminkan anak Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau saja yang tolong membimbing kami, menyertai kami selalu dalam sepanjang hari. Kiranya kami bisa melakukan yang terbaik di setiap kegiatan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya Kau juga tolong berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan itu bisa menjadi berkat bagi gereja, bagi pelayanan, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ajarkan kami untuk selalu mengucapkan syukur ya Tuhan atas apa yang sudah kami miliki. Dan ya Tuhan, kiranya juga kami bisa
diberikan kemampuan, diberikan keinginan untuk selalu mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang tahun kemarin dan sekarang tahun baru. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memampukan kami untuk tetap bertahan di tengah tantangan yang kami hadapi di tahun 2020, dan kiranya di tahun 2021 ini Tuhan penuh dengan pengharapan baru, penuh dengan resolusi baru yang tercapai, dan kiranya ya Tuhan kami mohon agar Engkau saja yang selalu beserta kami dalam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu yang selalu kami rasakan sepanjang hari dan tiada berkesudahan. Kami serahkan seluruh doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat berguna bagi adik-adik dan dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan.